Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di channel Restu Horor. Apa kabar teman-teman semua? Semoga kalian dalam keadaan sehat, baik, dan tentunya dimudahkan segala urusannya oleh Tuhan Yang Maha Esa. Amin amin ya rabbal alamin. Pada kesempatan kali ini seperti biasa saya akan membawakan sebuah kisah yang berjudul Kematian Santriwati yang Dicabuli. Sebelum masuk ke ceritanya, bagi teman-teman yang baru bergabung di channel kami, jangan lupa klik tombol subscribe-nya dan juga lonceng notifikasinya, agar kalian semua tidak ketinggalan cerita-cerita menarik dan terbaru dari channel kami. Terima kasih. Tak usah berlama-lama lagi, langsung saja kita masuk ke ceritanya. Hari itu Aminah masih ingat betul rasa sesak di dadanya saat ibunya mengatakan keputusan itu dengan suara pelan namun tegas. Bukan karena marah, bukan pula karena dipaksa, tetapi karena ia tahu sejak kalimat itu diucapkan, hidupnya tidak akan sama lagi. Di rumah bambu kecil itu, pagi terasa lebih dingin dari biasanya. Ayam-ayam belum turun dari kandang dan bubur kacang hijau yang biasa dijual ibunya masih terdiam di panci. Aminah duduk bersila di lantai menunduk mendengarkan kata-kata yang perlahan mengubah arah. Aminah, ibu udah bicara dengan keluarga Pak Ustadz. Nanti kamu akan ikut ke kota, bekerja di rumah beliau, sembari mengaji, ya. Aminah mengangkat wajahnya perlahan, tidak ada protes, tidak ada pertanyaan panjang, hanya anggukan kecil yang terasa berat. Ia tahu ibunya tidak akan mengambil keputusan ini jika masih ada pilihan lain. Sejak ayahnya meninggal dunia, ibunya berjualan bubur keliling dari subuh hingga siang, lalu mencuci pakaian orang untuk menambah uang hasil hari-hariannya. Adiknya Arif yang masih kecil sering sakit. Aminah paham keadaan dari keluarganya. Hingga kini kepergiannya adalah jalan yang dianggap paling mungkin. Maafin ibu ya nak, kamu udah besar. Aminah, sekolahmu memang hanya sampai lulus dasar. Tapi kamu anak pintar nak, kamu rajin. Di rumah Pak Ustadz, nanti kamu bisa bekerja sekaligus belajar. Aminah menelan ludah, dalam hatinya ada takut, ada juga rindu yang belum terjadi, dan ada perasaan aneh yang belum bisa ia beri nama. Kota adalah sesuatu yang hanya ia dengar dari cerita orang. Sementara rumah Ustadz Amar adalah tempat yang hanya ia kenal dari ucapan tetangga dan juga hubungan lama keluarga. Namun ia tidak bisa membantah sejak kecil. Aminah terbiasa menerima keadaan tanpa banyak bertanya. Bu, kalau ibu bilang begitu, Aminah pasti ikut bu. Ibu gak usah khawatir, jawabnya dengan pelan. Ibunya menatapnya lama lalu menarik Aminah ke dalam pelukan. Tubuh ibunya kurus, bau bubur dan asap kayu masih menempel di bajunya. Maafin ibu ya nak, ibu bukan menjual kamu nak. Ibu hanya ingin kamu selamat, kamu sekolah lagi belajar, dan adikmu bisa makan. Kamu pasti paham nak. Kata-kata itu harus menancap dalam-dalam di dada Aminah. Aminah tidak menangis, ia hanya mengangguk lagi, lebih dalam dari sebelumnya. Kini hari pamitan pun datang tanpa suasana ramai. Tidak ada tetangga yang berkumpul, tidak ada doa bersama. Hanya ibunya dan juga Arif yang masih mengantuk saat itu. Aminah pergi dengan membawa setetes kain berisi pakaian sederhana. Aminah pun berpamitan sembari mencium tangan ibunya berkali-kali, lalu memeluk adiknya dengan erat. Arif menangis tanpa benar-benar paham apa yang sedang terjadi. Bu, Aminah pergi dulu ya bu. Arif, kamu yang baik ya sama ibu, harus nurut. Kakak mau pergi kerja dulu, bukan pergi jauh. Nanti pasti kakak pulang. Aminah mencoba menenangkan meski suaranya sendiri bergetar. Aminah, kamu jaga diri ya nak. Jangan banyak bicara. Kerja saja yang benar. Ingat, kamu bawa nama keluarga. Ucapnya sembari mengusap kepala Aminah.
Kini perjalanan ke kota pun terasa panjang dan juga sunyi. Aminah duduk diam di kendaraan memandangi sawah yang perlahan berganti bangunan. Setiap meter yang dilewati membuatnya merasa semakin jauh dari rumah. Namun ia menahan diri untuk tidak menoleh ke belakang. Ia percaya, jika ia menoleh hatinya akan goyah. Beberapa jam setelah perjalanan, kini rumah Ustadz Amar pun berdiri cukup besar dibanding rumah-rumah di sekitarnya. Halamannya paling bersih, pagar besi tertutup rapat. Aminah berdiri kaku di depan pintu, tangannya berkeringat. Hingga saat itu seorang perempuan parubaya tiba-tiba menyambutnya dengan wajah datar namun tidak kasar. "Kamu Aminah ya?" "Iya bu, saya Aminah." "Ayo, masuk. Letakkan tasmu di belakang ya. Nanti Ustadz mau bicara." Aminah menunduk melangkah masuk dengan hati-hati. Sejak saat itu, hari-harinya kini berubah. Ia bangun sebelum azan subuh, menyiapkan air, menyapu lantai, mencuci piring, dan juga belajar memahami ritme rumah yang kini asing baginya. Beruntungnya di sana tidak ada bentakan, tetapi juga tidak ada kelonggaran. Segala sesuatu harus rapi, harus tepat waktu, dan yang paling penting harus bersih. Karena menurut Ustadz, kebersihan adalah sebagian dari iman. Aminah yang kini sudah semakin nyaman di sana tepat pada hari ketiga. Ustadz Amar memanggilnya ke ruang tamu. Suaranya tenang, tatapannya lurus. "Aminah, di sini kamu bekerja, tapi kamu juga bisa belajar. Jangan malas ngaji ya nak. Jangan lupakan niat. Ustadz kenal banget dulu sama almarhum bapak kamu." "Iya Ustadz, terima kasih ya, udah izinin Aminah di sini." "Sudah, kamu tinggal di sini bukan hanya untuk diperlakukan buruk, tapi kamu juga harus tahu batas, jaga sikap, jaga lisan. Karena kan ini itu sudah seperti pesantren. Banyak warga-warga orang-orang datang ke sini untuk belajar." Aminah mengangguk lagi. Kata-kata itu terdengar sederhana, tetapi membuatnya merasa kecil. Ia sadar posisinya ia bukan keluarga dari Ustadz Amar. Ia hanya anak desa yang menumpang hidup di sini. Malam-malam di rumah itu kini terasa berbeda. Suara mengaji menggema dengan pelan. Lampu tidak pernah terlalu terang. Aminah pun duduk di sudut, mengikuti bacaan dengan suara tertahan. Ada rasa tenang, tetapi juga ada rasa asing yang sulit dijelaskan. Kadang ia merasa diawasi bukan oleh manusia, melainkan oleh suasana rumah yang terlalu sunyi untuk ukuran tempat tinggal banyak orang. Saat sendirian di dapur, Aminah sering berhenti sejenak mendengarkan. Tidak ada suara, namun dadanya sering terasa tidak nyaman. Ia kadang menepis pikiran-pikiran kotor itu. "Udah Aminah, fokus. Gumamnya sendiri. Ia mengira hanya karena rindu rumah. Setiap malam sebelum tidur, Aminah mengingat wajah ibunya. Ia mengingat cara ibunya memanggil namanya, cara adiknya memeluk kakinya. Ia hanya bertanya dan juga dalam hati, apakah keputusannya benar? Lalu ia mengingat kembali kata-kata ibunya tentang keselamatan dan juga makan. Pertanyaan itu tidak pernah selesai di pikiran Aminah. Tepatnya suatu malam setelah semua orang tertidur, Aminah duduk di tikarnya menatap langit-langit. Tidak ada jendela besar di sana, hanya celah udara. Hatinya penuh tetapi tidak tahu harus dikeluarkan kemana. Ia pun menutup mata mencoba tenang, namun perasaan asing itu kembali muncul. Seolah ada sesuatu yang belum selesai, sesuatu yang tidak bisa ia pahami. Aminah pun menarik nafas panjang, memeluk lututnya sendiri. Ia tidak tahu apa yang menantinya di rumah itu. Ia hanya tahu di sini ia ingin belajar, bekerja, dan ia tidak ingin menyusahkan ibunya yang ada di desanya. Memang sejak hari ia pamit dari rumah, hidupnya telah berpindah tangan. Dan meski langkahnya terlihat lurus, batinnya masih tertinggal di antara rasa patuh dan juga rasa takut yang belum berani ia akui. Rasa asing yang menempel di dada Aminah sejak malam setelah itu benar-benar sudah hilang. Ia kini hanya belajar menyimpannya lebih dalam, membungkusnya dengan rutinitas yang padat agar tidak sempat muncul ke permukaan. 2 bulan sudah ia tinggal di rumah Ustadz Amar, dan setiap hari berjalan dengan pola yang hampir sama. Aminah selalu bangun sebelum azan subuh, menyiapkan air untuk wudhu,
lalu masuk ke dapur dengan langkah pelan agar tidak membangunkan siapapun. Tangannya bekerja otomatis menanak nasi, menyiapkan lauk sederhana, menyapu lantai lalu membersihkan halaman. Tidak ada keluhan yang keluar dari bibirnya, ia terbiasa bekerja dalam diam. Seolah suara langkah dan gesekan sapu adalah bahasa yang paling aman baginya. Setelah subuh, Aminah membantu santriwati yang tinggal di rumah itu untuk membereskan keperluan mereka. Aku bantu ya. Dari situlah ia mulai akrab dengan beberapa santriwati. Mereka seusia dengannya, bahkan ada yang lebih tua. Tetapi Aminah selalu menempatkan diri sebagai orang yang paling rendah. Meski begitu, mereka tidak memperlakukannya dengan buruk. Bahkan beberapa justru sering mengajaknya berbincang saat pekerjaan sudah sedikit longgar. "Mbak Aminah, dari desa mana nih?" "Oh, aku dari desa kecil, jauh dari sini." "Betah?" "Ya harus betah dong. Di sini kan kita juga belajar." Jawaban itu membuat mereka tertawa pelan, tidak ada ejekan, hanya rasa ingin tahu dari percakapan sederhana itu. Aminah mulai merasa sedikit lebih ringan meski tetap sadar akan batas. Ia tidak lagi sepenuhnya sendirian. Namun setiap kali malam datang dan rumah kembali sunyi setelah pengajian, perasaan yang sama seperti malam pertama itu kini sering muncul kembali. Bukan takut yang jelas, melainkan rasa tidak nyaman yang sulit dijelaskan. Aminah hanya menenangkan diri dengan mengingat ibunya dan juga adiknya di desa. "Ibu sedang apa ya sama adik? Biasanya kan kalau malam-malam gini kita sering ngumpul. Jadi kangen nih," gumam Aminah saat itu. Kini bahkan setiap akhir pekan Aminah ikut Ustadz Amar ke pasar untuk berbelanja kebutuhan rumah. Pasar itu ramai dan Aminah selalu berjalan setengah langkah di belakangnya. Di sanalah ia mulai merasakan perhatian yang tidak ia minta. Beberapa warga yang ikut pengajian mengenalnya sebagai pembantu di rumah Ustadz atau seorang santri yang mengabdi di dalam. Gadis desa yang rajin dan juga pendiam. Tidak sedikit yang menyapanya terlalu lama saat itu. "Pak Ustadz, niku Aminah ya? Anaknya sopan sekali. Anak saya juga seumuran. Gimana kalau sudah waktunya cocok itu Pak?" "Bener kan Bu?" ucap seorang bapak saat itu bersama istrinya ketika berbicara pada Ustadz Amar. Ustadz Amar hanya tersenyum tipis sementara Aminah menunduk. Ia berpura-pura sibuk memilih sayur. Ia tidak menjawab, hanya menarik nafas pelan. Pernah pula seorang bapak, ibu menyapanya langsung. Beragam orang tua yang ingin menjodohkan anaknya dengan Aminah. "Maaf ya Pak, Ibu, Aminah ini sudah ada yang punya." "Loh, siapa Pak?" "Bercanda. Iya, saya juga kan pengen tahu Pak Ustadz. Apakah dia ini sudah ada yang punya apa belum?" Aminah saat itu tersenyum kecil, ia pun menjawab sendiri. "Belum Pak, saya kesini kerja, sekalian belajar." Jawaban itu selalu sama, senyum lalu menolak tanpa penjelasan. Aminah tidak merasa tersinggung tetapi juga tidak merasa nyaman. Ia tahu posisinya, ia datang bukan untuk mencari jodoh, melainkan untuk bekerja dan membantu keluarga. Setiap perhatian seperti itu justru membuat dadanya semakin sesak, seolah ia sedang berdiri di tempat yang bukan miliknya. Singkat cerita, di rumah, malam hari menjadi waktu yang paling ia tunggu dan paling ia takuti sekaligus. Pengajian selalu membuatnya menjadi tenang, suara bacaan Al-Quran, penjelasan Ustadz Amar yang jelas dan pelan. Semuanya terasa menenangkan di telinga Aminah. Aminah selalu duduk di barisan paling belakang, mendengarkan tanpa banyak bergerak. Di saat-saat itulah, pikirannya tentang desa, tentang ibunya, tentang uang yang harus ia kirim terasa lebih teratur. Kini setiap awal bulan Aminah pun menerima upah kecil dari keluarga Ustadz Amar. Ia menghitungnya perlahan di kamar lalu menyisihkan sebagian besar untuk dikirim ke desa. Tidak pernah terlintas di benaknya sepeser pun untuk membeli sesuatu bagi dirinya sendiri. Dalam hatinya hanya ada satu tujuan sederhana,
Ibunya bisa beristirahat sedikit dan adiknya bisa makan dengan cukup. Suatu sore 2 bulan setelah Aminah tinggal di sana, rumah saat itu terasa lebih sibuk dari biasanya. Tiba-tiba Ustadz Amar menerima tamu lelaki. Aminah yang sedang menyapu di teras pun ketika istri Ustadz memanggilnya. "Aminah, Aminah." "Iya bu, sini." "Ada apa ya bu?" "Ini, antarkan ya, teh ini ke ruang tamu." "Iya bu." Ia pun menyiapkan nampan dengan tangan sedikit gemetar. Bukan karena takut tetapi karena ia jarang berhadapan langsung dengan tamu lelaki. Langkahnya pelan saat memasuki ruang tamu. Saat itulah ia melihat seorang pemuda tampan yang duduk berhadapan dengan Ustadz Amar. Penampilannya rapi, baunya wangi, wajahnya tenang dan tatapannya tidak berlebihan. Aminah menunduk saat itu, sembari meletakkan teh di meja. "Terima kasih," kata pemuda itu. Aminah mengangguk cepat tanpa menjawab, lalu berbalik hendak pergi. Namun sebelum keluar saat itu, ia mendengar suara Ustadz Amar. "Jar, itu Aminah. Dia datang dari desa. Dia itu sih perempuan yang sering saya ceritakan." "Oh, gitu ya Pak Ustadz. Kok aku kaget ya. Aku kira orangnya udah cukup tua. Ternyata seumuran." Tidak ada kelanjutan percakapan saat itu. Aminah pun keluar dengan nafas sedikit lebih cepat. Di dapur ia berdiri beberapa saat menenangkan diri. Ia tidak tahu mengapa pertemuan singkat itu meninggalkan rasa yang aneh di dadanya. Bukan senang, bukan takut, hanya rasa tidak biasa. Kini singkatnya belakangan ini, ia tahu dari santriwati bahwa tamu itu ternyata bernama Fajar. Dia adalah keponakan Ustadz Amar yang sedang kuliah di kota. Informasi itu tidak mengubah apapun bagi Aminah. Ia tetap menjaga jarak, tetap bekerja seperti biasa. Namun sejak hari itu, ia lebih sering merasa diperhatikan, meski tidak pernah ada sapaan langsung. Hari-hari berikutnya kini berjalan seperti biasa, tetapi Aminah merasa ritmenya sedikit berubah. Bukan karena peristiwa besar, melainkan karena batinnya semakin sering gelisah. Aminah, kamu tahu nggak? Kenapa sih itu lelaki yang kemarin ketemu kamu itu, dia keponakan Pak Ustadz. Ganteng kan? Apaan sih kamu? Udah deh, jangan ngomongin gitu ah. Nanti takut Bunyai dengar. Seiring berjalannya waktu pada hari itu, kini santriwati yang biasa mengajaknya berbincang tiba-tiba mulai menyadari perubahan. "Oh ya Aminah, kamu kenapa sekarang sering diem sih?" "Gak apa-apa," jawab Aminah dengan singkat. Jawaban itu benar tetapi juga tidak sepenuhnya jujur. Aminah sendiri tidak tahu apa yang mengganggunya. Ia hanya merasa firasatnya seperti sedang berdiri di antara banyak hal yang tidak ia mengerti. Setiap hari ia juga harus berhadapan dengan perhatian orang-orang di pasar. Pertemuan singkat dengan tamu itu dan rasa asing yang terus muncul setiap malam membuatnya lelah tanpa sebab yang jelas. Ketika hari itu setelah pengajian selesai dan rumah kembali sunyi, Aminah duduk di tikarnya. Ia tidak tidur, hanya menatap lantai. Doa-doa yang biasa ia ucapkan keluar lebih pelan dari biasanya. Ia memohon ketenangan, bukan juga perubahan. Ia tidak meminta apapun selain kekuatan untuk tetap berjalan lurus. Namun saat lampu dipadamkan dan hanya tersisa cahaya redup dari luar kamar, Aminah kembali merasakan hal yang sama seperti malam-malam sebelumnya. Ada rasa belum selesai di dalam dadanya, seolah ada sesuatu yang menunggu untuk dipahami. Tetapi ia belum berani menyentuhnya. Aminah saat itu menahan nafas panjang, memejamkan mata, dan membiarkan perasaan itu tetap ada, menggantung, tanpa nama dan juga tanpa jawaban. Aduh, kenapa aku jadi mikirin gini sih? Udah, aku harus fokus. Lagian, kenapa firasatku gak enak gini ya? Apa ibu di rumah kenapa-napa ya? Udahlah,
Semoga ibu gak apa-apa sama adik. Kini Aminah pun memutuskan untuk tidur dan melanjutkan pekerjaan keesokan harinya. Kini pada hari itu, tiba-tiba perasaan yang menggantung di dada Aminah sejak malam-malam sunyi. Belum sempat ia pahami ketika hari datang dengan kabar yang membuat lututnya lemas. Ia baru saja pulang dari pasar membawa kantong belanja yang masih dingin oleh embun pagi. Ketika Bunyai memanggilnya ke ruang tengah, nada suara Bunyai tidak tinggi, tapi cukup untuk membuat dada Aminah berhenti melangkah. Aminah, barusan ada kabar dari desa. Aminah menunduk menunggu tangannya masih memegang tali kantong. Ibumu sakit, Aminah. Katanya udah beberapa hari gak bisa berjualan. Kata-kata itu langsung jatuh satu persatu. Berat, Aminah tidak langsung menjawab, nafasnya tertahan, lalu keluar dengan pendek. Katanya sakit apa, Bu? Gak jelas. Katanya badannya lemas, sering pusing. Ustadz Amar bilang, kamu harus pulang. Aminah mengangguk cepat lalu menunduk lebih dalam. Tidak ada air mata yang jatuh tetapi dadanya terasa kosong. Ianya mengucapkan saat itu, ya udah Bu, saya siap-siap dulu ya Bu. Ia lalu melangkah ke belakang menyimpan belanjaan dengan tangan gemetar. Di dalam kepalanya wajah ibunya terus muncul. Kini ia berdiri di pinggir jalan dengan panci bubur yang mungkin sudah lama tidak disentuh. Persiapan pulang pun dilakukan tanpa banyak kata. Bunyai menyiapkan beberapa barang sementara Ustadz Amar. Kini ia memberikan izin dengan suara tegas namun tenang. Kamu pulang dulu saja. Urusan di sini jangan kamu pikirkan ya. Keluarga itu tanggung jawab kamu. Siapa tahu ibumu kangen sama kamu atau butuh kamu. Iya Pak Ustadz. Aminah mengangguk saat itu. Kata-kata itu membuatnya sedikit tegak. Ketika ia keluar ke halaman, ia melihat Fajar berdiri di dekat mobil. Wajahnya tampak ragu seperti ingin berkata sesuatu, namun menahan diri. Aku ikut mengantar. Sekarang aku masih libur, kata Fajar akhirnya. Aminah terdiam sejenak lalu mengangguk dengan pelan. Terima kasih Mas, tapi gak usah deh. Udah, ini perintah dari Pak Ustadz. Perjalanan ke desa pun berlangsung dalam keheningan yang panjang. Aminah duduk di kursi belakang menatap jalan yang semakin sempit. Fajar duduk di depan, sesekali menoleh ke spion. Tidak ada percakapan panjang, hanya pertanyaan singkat yang terucap seperlunya. Udah lama ibumu sakit? Tanya Fajar. Gak tahu Mas, sebelumnya gak ada kabar. Jawaban itu membuat kembali hening di dalam mobil. Aminah memegang tasnya dengan erat, seperti memegang sisa kendali atas hidupnya. Ia merasa bersalah karena tidak tahu kondisi ibunya lebih cepat, meski ia tahu dirinya tidak punya banyak pilihan. 5 jam perjalanan saat itu singkatnya. Setibanya di desa, Aminah pun kini turun lebih dulu. Rumah bambu itu masih berdiri sama tetapi terlihat lebih sepi. Ibunya terbaring di dalam, wajahnya lebih kurus dari terakhir kali Aminah melihat. Aminah yang saat itu kaget, ia pun berlutut di sampingnya, memegang tangan ibunya yang dingin. Bu, ibu kenapa Bu? Nak, kamu pulang. Ibunya membuka mata perlahan sembari tersenyum dengan lemah. Iya Bu, Aminah di sini. Sementara adiknya Arif berdiri di sudut. Ia menatap kakaknya dengan mata cemas. Aminah pun mengusap kepalanya lalu kembali ke ibunya. Tidak ada tangis berlebihan, hanya diam yang panjang, seolah mereka bertiga sedang menyesuaikan diri dengan kenyataan yang tidak pernah mereka rencanakan. Fajar saat itu berdiri di luar memberi ruang. Setelah beberapa saat, tiba-tiba Bunyai dan juga Ustadz Amar pun menyusulnya. Bu, saya sama suami saya pamit dulu ya Bu. Fajar biar di sini dulu sebentar. Terima kasih ya Bunyai, Pak Ustadz. Maaf, udah merepotkan. Gak apa-apa. Tadi kebetulan aja kita nyusul.
Ketika saat itu setelah kepulangan Ustadz Amar dan juga istrinya, Fajar pun mendekat melihat kondisi dari Ibu Aminah. "Gimana kondisi ibumu?" "Masih lemas, tapi udah bisa bicara sedikit." "Ya udah, kita cari cara saja supaya beliau bisa istirahat. Tenang aja, nggak usah buru-buru," kata Fajar dengan pelan. Aminah mengangguk saat itu. Mendengar kata kita terasa aneh bagi dirinya, tetapi tidak ia tolak. Kini selama beberapa hari Fajar pun memilih menginap di sana. Ia membantu mengurus keperluan kecil, ia bahkan menemani Aminah membeli obat. Ia mengangkat barang dan berbincang dengan ibunya sekedarnya. Tidak ada sikap berlebihan, tidak ada janji apapun. Semuanya ia dilakukan karena ia merasa nyaman dan ingin membantu. Toh di rumah itu juga ada Arif, adik dari Aminah. Jadi Fajar ada teman lelakinya. Hingga suatu sore saat ibunya terlihat sedikit lebih baik, pembicaraan yang selama ini tertahan pun akhirnya muncul. Mereka duduk di teras, Arif bermain di tanah. "Bu, kalau ibu nggak bisa jualan lagi, kita bagaimana, Bu?" kata Aminah saat itu. Ibunya menarik nafas pendek. "Ibu nggak kuat lagi keliling, nah. Tapi ibu nggak mau kembali ke kota kalau harus meninggalkan adikmu." "Iya, Bu, Aminah tahu ibu di rumah aja jualan bubur. Nggak usah seperti dulu lagi, Bu. Sekarang kan udah ada Aminah yang bisa bantu kerja." "Oh iya, Bu. Gimana kalau kita buka usaha kecil aja yang bisa dibuat di sini? Ya, nggak usah besar. Yang penting jalan." Aminah mendengar ucapan dari Fajar itu tiba-tiba kaget. "Usaha? Usaha apa, Mas?" "Ya warung kecil gitu, Aminah. Jual bahan-bahan sembako gitulah, kebutuhan sehari-hari. Sepertinya tadi aku lihat jauh-jauh, di sini jarang banget gitu toko-toko atau warung kecil yang jualan begitu. Kebanyakan kan makanan siap saji." Ibunya terdiam lalu ia hanya mengangguk dengan pelan. "Iya, kalau itu bisa, jadi ibu nggak perlu keluar rumah." Namun keputusan itu tidak diambil dalam satu malam. Mereka membicarakannya perlahan, menghitung uang yang ada, dan juga mempertimbangkan kemampuan. Sementara saat itu tiba-tiba Ustadz Amar pun mendukung dari jauh setelah mendengar percakapan dengan Fajar. Bahkan Ustadz Amar memberi sedikit modal, bahkan kini warung kecil itu pun akhirnya berdiri di depan rumah dari Aminah. Meskipun tidak ramai tetapi cukup membuat rumah kembali hidup. Hari-hari Aminah mulai teratur, pagi membuka warung, siang menjaga ibunya. Dan ketika sore ia membantu Arif belajar. Kini Fajar pun sering datang membantu tanpa diminta. Percakapan mereka tetap sederhana tetapi ada sesuatu yang tumbuh dalam diam. Mereka saling memperhatikan tanpa menyentuh wilayah yang lebih jauh. Mereka dekat tapi tidak pernah bersentuhan tangan dan lainnya. Hingga suatu sore ketika warung sepi, Aminah yang duduk di bangku menatap jalan desa. Fajar pun berdiri di dekat pintu. "Aminah, kamu kelihatan capek." "Gak apa-apa, Mas. Aku baik-baik aja kok. Aku tahu kamu kuat. Tapi kan gak semuanya harus sendiri." Aminah tidak menjawab. Kata-kata itu membuat dadanya terasa hangat sekaligus berat. Ia ingin bertanya banyak hal tetapi lidahnya keluh. Ianya tersenyum kecil saat itu. "Oh ya, Mas. Pak Ustadz sering nanya aku gak sih? Sekarang kan aku udah gak di sana lagi." "Udah, Pak Ustadz malah seneng loh kamu bisa bantu di rumah. Lagian kan sekarang juga ada santriwati lain yang dibantu-bantu. Jadi udah ada yang ngurusin rumah sekaligus belajar kayak kamu dulu." "Iya, Mas, aku cuma merasa gak enak. Udah ditolong, akunya malah keluar." "Itu bukan keluar, Aminah. Tapi kan kamu menjaga ibu kamu." "Iya, Mas. Makasih ya, kamu juga udah bantu." Singkat cerita kini beberapa minggu kemudian,
Aminah selalu hidup di desanya dengan senang. Warung kecil di depan rumahnya berjalan pelan namun pasti. Ibunya pun sudah bisa duduk lebih lama tanpa harus memaksakan diri. Dan Arif mulai kembali ceria. Aminah mengisi hari-harinya dengan tertib, pagi membuka warung, siang membantu ibunya, sore membereskan rumah dan selepas maghrib. Ia berjalan ke masjid kecil di ujung jalan untuk mengajar anak-anak perempuan mengaji. Langkahnya selalu sama tenang dan juga cepat, seolah ia ingin segera sampai dan juga segera pulang. Di masjid itulah Aminah kembali bertemu dengan Arifin. Arifin adalah seorang lelaki yang wajahnya tidak pernah asing diingatannya. Ia adalah kakak kelas Aminah waktu sekolah dasar dulu. Dulu ia dikenal keras, sering membuat gaduh desa, dan jarang duduk tenang di kelas. Kini Arifin telah menjadi marbot masjid, tempat Aminah mengajar ngaji. Bajunya rapi, ucapannya terdengar sopan, dan ia rajin sekali membersihkan halaman sebelum azan berkumandang. Orang-orang desa menyebutnya sudah tobat. Aminah mendengar semua itu tanpa menilai, ia hanya melihat Arifin sebagai bagian dari masjid tidak lebih. Setiap sore saat Aminah datang mengajar, Arifin selalu ada, ia menyapu atau merapikan sajadah, lalu berdiri tidak jauh dari pintu. Tatapannya sering jatuh ke arah Aminah, tidak lama tidak juga tajam, tetapi cukup sering untuk membuat Aminah merasa sadar. Aminah memilih mengabaikan, ia fokus pada anak-anak yang duduk melingkar, membetulkan bacaan dan juga mengulang ayat dengan suara pelan. Ustazah Aminah, kenapa Om itu lihat ke sini terus sih? Ucap seorang anak kecil suatu kali. Aminah terdiam sesaat saat itu. Udah, kalian fokus ngaji aja. Jangan lihat-lihat ke belakang, ya. Setelah ngaji selesai, Aminah selalu pulang bersama anak-anak sampai pertigaan. Lalu ia berjalan sendiri kurang lebih 300 meter. Disitulah Arifin mulai sering menghadang, bukan dengan kasar kata, bukan pula dengan suara tinggi. Ia berdiri di tepi jalan, seolah kebetulan lewat. Aminah, Aminah, sapa Arifin suatu malam saat itu. Iya mas, gimana? Ngajinya ramai? Ramai alhamdulillah. Ada apa ya mas? Kamu capek nggak? Ayo, aku antar ya, kata Arifin, melangkah setengah langkah mendekat saat itu. Aminah pun berhenti menunduk sebentar lalu mengangkat wajahnya. Nggak usah mas, rumah saya deket kok. Lagian, nggak enak kalau jalan berdua gini malam-malam. Udah nggak apa-apa, lagian kan ini sepi. Sebentar saja kita ngobrol. Kita kan udah lama kenal. Terus, kita juga nggak pernah sekali ngobrol apapun. Aminah menarik nafas saat itu. Saya nggak enak mas, ini kan udah malam. Takut jadi omongan loh. Maaf ya mas Arifin. Kalimat itu ia ucapkan pelan juga jelas. Namun Arifin terdiam sejenak, wajahnya berubah kaku. Lalu kembali tersenyum tipis kepada Aminah. Ya udahlah, aku ngerti, jawabnya. Aminah kini melangkah pergi tanpa menoleh di sepanjang jalan. Dadanya terasa sesak. Ia tidak merasa bersalah, tetapi ia juga tidak merasa lega. Ia tahu, penolakan itu perlu, tetapi ia juga tahu di desa, penolakan bisa disalahartikan. Arifin yang semakin lama semakin kesal karena sudah 4 kali ia ditolak ingin mengobrol dengan Aminah. Sementara Aminah sendiri tidak pernah ada waktu, karena memang jika malam hari saja, ia baru bisa keluar rumah. Malam hari itu pun ia mempercepat langkah masuk ke rumah dan mengunci pintu lebih cepat dari biasanya. Hari-hari berganti, kini Arifin tidak pernah berhenti. Ia tidak lagi mengadang lama, tetapi kini kehadirannya terasa di banyak tempat. Ia pun kini datang ke warung pagi-pagi sekali, membeli banyak barang sekaligus. Aminah, ini saya borong semuanya ya, biar ibu kamu bisa istirahat, katanya sambil meletakkan uang. Ibunya tersenyum saat itu lalu mengucapkan ucapan terima kasih. Aminah pun berdiri di belakang, kaku ia ingin menolak, tetapi tidak menemukan alasan yang tepat. Setelah Arifin pergi, ibunya bertanya pelan saat itu. Aminah, orangnya baik loh dia. Iya bu,
Dia itu marbot masjid, tempat aku biasa ngajar ngaji anak-anak. Dia itu kakak kelasku dulu, Bu. Ucap Aminah saat itu. Kini setiap kali Arifin datang, Aminah semakin sering teringat Fajar. Bukan karena Fajar berbuat sesuatu, tetapi karena sikapnya yang tidak pernah memaksa. Di sisi lain saat itu, Arifin pun kini semakin mencari perhatian. Ia selalu membeli barang-barang, jajanan, makanan apapun itu di warung milik Ibu Aminah, supaya bisa mentraktir orang-orang bahkan anak-anak kecil. Namun yang tidak diketahui oleh Aminah dan ibunya, ternyata uang yang didapat oleh Arifin adalah uang yang ia ambil dari kotak amal masjid. Kini suatu sore Arifin kembali datang ke warung lagi. Kali ini ia berdiri lebih lama. Aminah, kamu kok berubah sih? Berubah gimana ya, Mas? Tanya Aminah. Kamu sekarang cuek sama aku. Padahal kan dulu sebelum kamu pergi, kita sempat akrab. Akrab? Emang kita pernah akrab ya, Mas? Pernah lah dulu, ucap Arifin. Padahal mereka sama sekali tidak pernah dekat. Mungkin itu adalah cara Arifin supaya ia bisa dekat dengan Aminah. Oh ya, gini, aku mau borong lagi jajanan-jajanan yang ada di warung ibu kamu. Nanti bagiin ya ke anak-anak kecil yang kamu ajar ngaji. Iya, Mas. Makasih ya, Mas. Uang Mas kok banyak banget sih. Iyalah, kan udahlah. Pokoknya nanti bagiin ya, ini uangnya. Aminah tidak pernah memikirkannya lagi. Yang terpenting adalah warung dari ibunya laris manis. Kini sejak percakapan hari itu dengan Arifin, sikap Arifin memang berubah pelan-pelan. Ia masih datang, masih membeli, tapi tatapannya berbeda. Lebih lama, lebih diam. Aminah merasakannya meski tidak ingin mengakuinya. Setiap pulang dari masjid, ia semakin waspada. Ia memilih pulang lebih awal, bahkan mengajak anak-anak sampai depan rumahnya, lalu masuk dengan cepat. Pada saat itu, ketika Aminah baru saja masuk ke dalam rumahnya, tiba-tiba ada yang mengetuk pintunya. Tok tok tok. Aminah, Aminah. Assalamualaikum. Aminah memegang pintu saat itu. Iya, Mas. Ada apa ya, Mas? Aminah, aku serius sama kamu. Aku pengen melamar kamu. Mas, ini ada apa ya, Mas? Kok tiba-tiba Mas Arifin bilang gini sih? Tapi maaf ya, Mas. Untuk saat ini, saya sedang serius menjaga diri. Kamu kenapa sih? Selalu menolakku. Emangnya karena siapa? Karena apa? Tanya Arifin, suaranya menekan saat itu. Aminah terdiam, ia tidak menjawab, ia juga tidak menyebut nama siapapun. Ia hanya berkata, saya belum ingin apa-apa, Mas. Kamu belum ingin atau tidak ingin dengan aku? Maaf ya, Mas, ini udah malam. Saya nggak ingin membuka pembicaraan ini. Aminah pun langsung menutup pintunya dan membiarkan Arifin pergi dari rumahnya. Namun sejak malam itu Aminah merasakan sesuatu yang lain. Bukan ancaman yang jelas, bukan juga kata-kata kasar, tetapi suasana yang berubah. Orang-orang mulai memandangnya lebih lama, bahkan beberapa bisik-bisik terdengar di pasar. Aminah menangkap potongan kalimat tanpa tahu asalnya. Itu anak-anak yang sok-sok pilih. Padahal kan Arifin itu niatnya baik ya, Bu. Dia kan udah tobat. Kenapa dia malah gak mau sih? Mungkin dia merasa tinggi sekarang. Kemarin kan diantar pulang pakai mobil. Aminah memilih diam, ia menunduk, bekerja lebih rapi, dan berbicara seperlunya saja. Ia menguatkan diri dengan mengajar ngaji dengan doa yang ia ulang setiap malam. Tetapi dalam batinnya ada tekanan yang terus menumpuk. Ia tahu penolakannya tidak diterima dengan baik. Ia tahu Arifin adalah bukan orang yang mudah menerima kata tidak. Mungkin saat itu Arifin menyebarkannya, berbicara kepada orang-orang. Namun malam itu setelah pulang mengajar,
Aminah duduk di tepi ranjang, ibunya sudah tidur, rumahnya sunyi. Ia menutup mata saat itu menarik nafas panjang. Ia tidak merasa bersalah tetapi ia merasa tidak aman. Ya Allah, jika ucapanku ada yang salah atau menyakiti perasaan seorang, tolong maafkan aku ya Allah. Aku tidak bermaksud melakukan apapun yang salah. Aku hanya ingin mencari kebahagiaanku. Tolong lindungi aku. Kini Aminah memeluk lututnya menahan diri agar tetap tenang. Ia tidak tahu apa yang akan terjadi. Ia hanya tahu, sejak ia berkata tidak, ada sesuatu yang bergerak pelan di sekelilingnya. Kini Arifin pun ketika bertemu selalu menatapnya dengan sinis. Tetapi Aminah tidak pernah menunjukkan sikap-sikap yang salah. Ia tetap mempeng mengajar anak kecil mengaji dan menjalani hari-hari dengan baik. Beberapa hari setelah Aminah menolak pendekatan dari Arifin, rasa tidak aman yang mengendap sejak malam terakhir itu belum juga pergi ketika Fajar datang kembali ke desa itu. Aminah yang sedang menata barang di warung saat mobil berhenti di depan rumahnya. Ia mengangkat wajah, terkejut sekaligus lega. Fajar turun dengan langkah tenang menyapa ibunya, lalu berdiri di depan Aminah dengan senyum yang tertahan. Assalamualaikum Aminah, gimana kabarmu? Baik mas. Jawaban itu pendek tetapi Fajar menangkap ada sesuatu yang disembunyikan. Ia ingin bertanya lebih jauh namun pembeli datang hampir bersamaan. Seorang ibu tiba-tiba membeli gula dan beras, lalu disusul yang lainnya. Percakapan yang baru saja hendak dimulai pun terputus saat itu. Fajar menunggu di sisi warung, lalu kembali membuka mulut ketika suasana sedikit longgar. Mas, jadi ada yang ingin aku sampaikan tentang Arifin. Tentang apa? Fajar belum sempat melanjutkan ketika seorang lelaki datang membeli rokok dan juga sabun. Aminah pun kembali melayani waktu bergerak tanpa memberi celah. Ketika warung kembali sepi, Fajar melihat Aminah tampak lelah. Ia menahan diri. Nanti sajalah. Aminah mengangguk meski di dalam dadanya ada kegelisahan yang bertambah. Fajar pun saat itu langsung pamit menjelang sore. Sementara kini singkat cerita Arifin sendiri berubah, wajahnya tetap tenang. Tetapi sikapnya keras, penolakan Aminah ia terima sebagai tantangan. Di masjid ia pun lebih sering mengatur, di luar ia mulai mengumpulkan orang. Ia berbicara dengan nada yakin menyusun cerita yang terdengar masuk akal bagi mereka yang ingin percaya. Kalau bukan apa-apa, kenapa menolak? Katanya pada beberapa orang. Aku kan hanya ingin bertanggung jawab. Cerita itu menyebar, Aminah mendengarnya dalam potongan. Ia menutup telinga tetapi suara-suara itu tetap masuk. Setiap pulang mengajar ngaji langkahnya semakin cepat. Ia pulang lebih awal memastikan anak-anak sudah sampai di rumah, lalu menghilang di balik pintu. Malam itu datang tanpa tanda hingga seusai maghrib. Aminah pun membereskan kitab mengajinya. Ia mengucapkan salam pada anak-anak dan melangkah keluar masjid. Halaman saat itu sepi, Arifin tidak terlihat. Aminah pun menarik nafas lega. Alhamdulillah, gak ada Mas Arifin. Ia berjalan ke arah jalan kecil di samping masjid. Namun disitulah, bau yang tidak biasa tercium, kepalanya terasa ringan. Ia berhenti berpegangan pada dinding. Aminah, kamu kenapa? Aminah. Suara Arifin terdengar mendekat. Aminah ingin menjawab tetapi lidahnya berat. Pandangannya tiba-tiba kabur, ia pun hanya sempat melihat bayangan bergerak. Lalu tubuhnya terasa lemas. Suara-suara menjadi jauh, ia tidak tahu bagaimana ia dibawa. Ia tidak tahu berapa lama waktu berlalu. Karena saat itu kesadarannya benar-benar terputus. Ketika ia membuka mata tiba-tiba saat itu, ruangan itu sangat asing dan juga sempit. Ia terbaring di lantai, kepalanya pusing. Di sana ada Arifin yang berdiri di dekat pintu. Wajahnya datar. Aminah pun berusaha bangun tetapi tubuhnya belum patuh. Aku di mana? Kenapa aku di sini? Tenang Aminah. Tenang.
Gak ada apa-apa kok. Di sini aman, ada Mas Arifin. Jawab Arifin dengan singkat. Aminah menoleh melihat sudut ruangan itu. Itu adalah kamar kecil di masjid, tempat Arifin biasa tidur atau tempat para marbot masjid. Dadanya bergetar, ia ingin berteriak, tetapi saat itu suara tidak keluar. Arifin melangkah mendekat lalu berhenti. Ia menjaga jarak, ia mengambil ponsel dan menaruhnya di tempat yang terlihat, lalu menekan sesuatu. Aminah tidak mengerti saat itu, ternyata itu adalah ulah Arifin yang sedang menjebak Aminah. Aminah, aku ingin tahu ya, kenapa sih? Kenapa kamu menolak aku? Apa, Mas? Emangnya kenapa? Aku kan gak cinta sama kamu. Ya aku hanya ingin kamu berhenti menolak, Aminah. Tapi Mas, aku gak bisa. Aku gak melakukan apa-apa ya. Jadi tolong, jangan pernah sebar fitnah apapun dari aku. Aminah, kamu tahu kan kenapa aku bawa kamu ke kamar ini? Ini cara agar semua selesai. Jika kamu hamil, aku akan tanggung jawab. Gila kamu ya Mas, gila. Hingga pada saat itu Arifin yang sudah marah, ia tidak menjawab. Ia keluar mengunci pintu, Aminah pun terisak, memukul pintu dengan sisa tenaga. Beberapa saat kemudian pintu dibuka, Arifin menyuruhnya keluar. Di luar saat itu malam terasa dingin, Aminah berjalan tertatih. Tidak tahu bagaimana ia sampai rumah. Ingatannya saat itu terpecah-pecah. Dan pada keesokan paginya desa tiba-tiba kembar. Sebuah video beredar, potongannya pendek, sudutnya gelap, tetapi cukup untuk membuat orang-orang percaya. Kini nama Aminah disebut, masjid pun disebut, cerita disusun rapi. Orang-orang menonton video itu lalu berkomentar. Wajah Aminah menjadi bahan bicara. Bahkan di warung tidak ada pembeli, ibunya duduk diam. Ia memegang ponsel dengan tangan gemetar. Aminah, ini apa nak? Kamu ngapain sama dia? Kenapa kamu berduaan di kamar? Bukannya ini tempat marbot masjid ya? Kamu berzina di sana. Aminah melihat sekilas itu lalu memalingkan wajah. Astagfirullah, Bu. Itu gak benar, Bu. Aku gak tahu apa-apa, Bu. Demi Allah. Tangisnya pecah saat itu, ia pun jatuh berlutut. Ibunya memeluknya menangis tanpa suara. Sementara di luar bisik-bisik pun berubah menjadi kata-kata keras. Orang-orang datang menatap lalu pergi. Ada juga yang mencaci, ada juga yang menyarankan jalan keluar yang sama. Udahlah Bu, udah jelas-jelas anaknya berzina. Kalau udah gini, maka dinikahkan saja. Biar gak jadi aib orang dan juga desa. Ucapnya seorang. Kini nama Arifin pun disebut-sebut sebagai solusi. Aminah mendengar itu seperti mendengar vonis. Ia menggeleng dengan terus mengulang kata tidak, tetapi suaranya tenggelam. Dalam kekacauan itu, Aminah mencari Fajar. Ia pun menangis di hadapannya, kata-katanya patah. Mas, tolong mas, aku difitnah. Tolong bilangin ke Ustadz Amar. Aku ingin ke sana lagi aja mas. Aku gak kuat di sini. Fajar menatapnya lama menahan emosi. Sabar dulu Aminah. Aku percaya sama kamu. Kita harus cari kebenarannya. Iya mas. Aminah mengangguk, air matanya tidak berhenti. Namun desa tidak menunggu. Warga semakin menekan, mereka datang berkelompok berbicara atas nama ketertiban. Mereka memaksa pilihan yang sama berulang kali saat itu. Sementara Arifin kini berdiri di antara mereka. Ia diam, seolah tidak terlibat. Seolah ia hanya menunggu persetujuan yang dipaksa. Pada malam hari itu, Aminah duduk di kamar. Ia memeluk lutut, di luar suara orang masih terdengar. Ia merasa terkurung, tidak ada tempat untuk lari. Tidak ada kata yang cukup, ia pun menutup mata, mengulang doa, memohon kekuatan untuk bertahan. Di dalam dirinya ada satu keyakinan yang ia pegang dengan erat. Ia tidak bersalah, namun keyakinan itu terasa kecil. Ya Allah,
Tolong bantu aku. Aku tahu ini fitnah. Aku nggak mau ya menikah dengan orang yang nggak aku cintai. Di sisi lain saat itu, Arifin pun mengumpulkan orang-orang desa yang saat itu dibayar untuk terus memberikan tekanan agar Aminah mau menikah dengannya. Bagus, kalian bagus. Ini bu, uangnya. Makasih ya bu. Pokoknya, ibu terus aja bilang harus tanggung jawab menikah. Oke bu? Siap Mas Arifin. Ibu dan yang lain gak usah khawatir. Soalnya Aminah udah saya kasih obat bius, jadi dia gak bakal tahu kejadian itu. Kini setelah laporan dari Aminah bahwa ia merasa tidak nyaman atas gangguan-gangguan yang diberikan oleh Arifin, Fajar pun memutuskan menetap di desa itu tanpa banyak bicara. Ia tidak kembali ke kota, tidak juga memberi alasan panjang. Ia hanya mengatakan kepada Aminah bahwa ia akan tinggal beberapa waktu. Ia bisa mengekos di salah satu rumah warga. Aminah tidak bertanya, wajahnya sudah terlalu lelah untuk menanggung penjelasan apapun. Sejak video itu menyebar, hidup Aminah berjalan seperti di ruang sempit. Banyak sekali orang tua dari para muridnya yang mengaji, tidak memperbolehkan mereka untuk belajar kepada Aminah. Kini setiap langkahnya terasa diawasi, setiap kata terasa bisa dipelintir. Kehadiran Fajar di dekat rumah membuatnya sedikit lebih tenang, meski rasa takut tidak pernah benar-benar pergi. Sementara di sisi lain, Arifin tidak tinggal diam. Ia merasa wilayahnya diganggu malam itu, ketika ia tahu bahwa Fajar sekarang menginap di desanya. Waktu itu Fajar pulang dari membeli obat untuk ibu Aminah. Arifin yang mengetahui pun langsung menyuruh beberapa lelaki untuk menghadangnya, tepat di jalan gelap dekat kebun. Mereka berdiri melingkar, wajahnya dikenal sebagai orang-orang dulu yang sering bersama Arifin sebelum ia mengaku tobat. Mereka adalah gerombolan preman desa. "Hei, berhenti kamu," kata salah satu dari mereka. Fajar menahan langkah. "Ada apa ya bang?" "Perempuan itu bukan urusanmu ya. Aminah itu milik Arifin. Jangan berani-berani dekati dia," ujar yang lain. Fajar menarik nafas saat itu. "Emangnya abang ini siapa ya? Dia kan bukan milik siapapun." "Hei, lo itu kalau dibilangin gak usah ngeyel ya. Kalau gak boleh ya gak boleh. Mau gue hajar." Kalimat itu menjadi pemicu tanpa banyak kata. Pukulan pertama mendarat di wajah Fajar. Fajar terjatuh mencoba bangkit lalu kembali dihantam. Tidak ada perlawanan berarti karena saat itu Fajar benar-benar dikeroyok. Ia pun hanya menutup kepala dan menahan sakit. Wajahnya saat itu berdarah, tubuhnya lebam. Di tengah pukulan-pukulan itu ia tidak menyebut nama siapapun. Ia tidak berteriak, ia hanya berharap malam cepat berlalu. Saat itu Fajar tidak bisa melawan karena Fajar juga tidak pandai bela diri. "Aduh. Ingat ya, kalau lo masih berani deketin Aminah, gue bikin mampus lo hidupnya." Mereka pergi setelah puas. Kini Fajar pun tertinggal di tanah. Ia terengah, ia bangkit perlahan. Ia pun bahkan sempat muntah darah. Ketika ia bisa berdiri, ia membersihkan darah seadanya, lalu berjalan pulang. Di depan rumah Aminah, ia berhenti sejenak memastikan pintu tertutup. Ia memilih tidak mengetuk, ia tidak ingin Aminah melihat keadaannya. Hingga keesokan harinya, Aminah melihat wajah Fajar yang sudah lebam. Ia langsung terdiam lama. "Ya Allah, Mas, siapa yang melakukan ini? Kamu kenapa, Mas? Siapa?" tanyanya dengan pelan. Fajar menggeleng saat itu. "Aku terjatuh. Semalam ngantuk banget." Aminah tahu itu bohong, namun ia juga tahu memaksa jawaban hanya akan membuat segalanya lebih rumit. Ia menunduk menahan air mata saat itu. "Mas, aku mau kamu jujur. Tolong ya Mas, jangan pernah libatkan dirimu lagi. Aku gak mau ya kamu kenapa-napa Mas. Aku gak enak sama Ustadz Amar. Lagian, ini semua kan masalahku. Lebih baik Mas Fajar gak usah ikut campur Mas." "Tapi Aminah,
Aku gak apa-apa. Lagian, aku emang jatuh ini. Hari-hari berjalan dengan tekanan yang semakin kuat. Aminah tetap mengajar ngaji setelah maghrib meskipun muridnya semakin sedikit. Ia berdiri di depan anak-anak kecil dengan suara yang berusaha tetap tenang. Di dalam masjid saat itu ia merasa aman, namun ketika di luar, langkahnya selalu cepat dan juga waspada. Setiap pulang ia menoleh berkali-kali, ia tidak ingin siapapun melihatnya lama-lama. Ketika di rumah, ibunya semakin sering diam. Warungnya semakin sepi, orang-orang tidak lagi membeli di warungnya. Bahkan beberapa datang hanya untuk melihat. Ada yang berbisik, ada juga yang terang-terangan menasihati dengan nada memaksa. Ini sudah jalan terbaik. Daripada makin jadi omongan. Daripada warung ibu sepi. Apa aku harus nerima dia aja ya? Pikir Aminah saat itu sembari berjalan. Nama Arifin terus disebut, Aminah menolak. Setiap kali menolak tekanan bertambah, ia pun kini mulai sulit tidur. Doa-doa selalu ia panjatkan dengan panjang, tetapi ketenangan tidak datang. Ia merasa berada di ujung tenaga. Sementara di sisi lain saat itu Arifin kini semakin yakin. Ia datang ke rumah bersama beberapa orang, nada bicaranya terdengar rapi. Permisi, saya kesini mau bertanggung jawab, Bu. Aminah, supaya semuanya selesai. Aminah langsung berdiri di belakang ibunya. Saya gak mau ya, Mas. Kamu jahat. Aku tahu pasti itulah kamu kan. Kamu tidak punya pilihan ya Aminah. Desa ini punya aturan. Kalau kamu gak mau, kamu mau hidupnya seperti ini. Kamu mau keluarga kamu diusir gara-gara mencemarkan desa ini. Kata-kata itu menghantam lebih keras daripada pukulan. Aminah menatap lantai, ia merasa sendirian, meski banyak orang di sekelilingnya. Ya udah, aku kasih kamu waktu untuk berpikir. Aku yakin gak ada lagi orang yang mau sama kamu, apalagi setelah tahu kalau kamu kotor. Singkat cerita, pada malam hari itu setelah mengajar, Aminah duduk di kamar, ia memikirkan Fajar. Wajahnya lebam, caranya menahan sakit tanpa bicara. Ia merasa bersalah, ia pun memanggil Fajar ke depan rumah. Ia berbicara pelan agar tidak terdengar orang lain. Mas, jangan ikut campur lagi ya mas. Aku mohon. Aminah, kalau aku pergi kamu sendirian. Aku lebih takut kalau kamu kenapa-napa mas. Aku tidak ingin ada lagi yang terluka. Fajar terdiam, ia mengangguk pelan, meski hatinya menolak. Sementara di sisi lain tekanan pun kini mencapai puncaknya. Arifin saat itu mengirim pesan melalui orang lain. Ia memberi waktu, malam itu harus ada jawaban. Aminah pun duduk bersama ibunya, wajah ibunya pucat. Aminah, ibu capek. Ibu gak kuat kalau begini terus. Ibu merasa sakit hati. Dihina sana sini nak. Kalimat itu mematahkan pertahanan terakhir Aminah. Ia pun menutup mata dan berkata, Baiklah bu, aku mau bu, aku setuju. Kata itu terasa seperti menghilangkan udara di paru-parunya. Ia tidak menangis, ia hanya merasa kosong. Ia bangkit berniat keluar untuk menyampaikan keputusan itu, agar semua orang tahu bahwa semuanya bisa berhenti. Sementara di sisi lain Fajar mendengar kabar itu dari seorang anak kecil yang berlari ke arahnya. Dia adalah Arif, adik dari Aminah. Kak Fajar, Kak Aminah mau dipaksa nikah. Apa? Fajar tidak menunggu, ia pun langsung berlari menuju rumah Aminah. Di halaman saat itu Arifin sudah berdiri dengan beberapa orang. Aminah ada di tengah, wajahnya pucat. Berhenti. Jangan lakukan ini ya. Ini bukan urusanmu ya. Kamu mau apa sih? Aku tidak akan diam. Dia kan gak mau. Aminah menolak dengan cepat. Mas Fajar, jangan mas. Kamu pergi saja. Fajar berdiri lebih dekat saat itu. Kalau kamu setuju karena terpaksa, itu bukan setuju.
Lagian desa ini aneh banget sih. Udah tahu orang yang bersalah, kenapa masih dibela? Arifin, kamu itu kan marbot masjid ya. Kamu mencabuli anak orang, guru ngaji, tapi kamu malah dibela warga. Ini gak benar ya. Akan kulaporkan ke pihak berwajib. Saat itu orang-orang mulai ribut, suara meninggi. Aminah pun menutup telinga, dadanya sesak. Ia melihat ke sekeliling wajah-wajah yang tidak memberinya pilihan. Ia melihat Fajar berdiri meski tubuhnya belum pulih. Ia pun merasa terhimpit di antara dua ketakutan. Hingga saat keributan itu semakin memuncak, Aminah tiba-tiba jatuh dan ia pingsan. Kini Aminah dilarikan ke puskesmas saat tubuhnya tiba-tiba lemas dan jatuh di halaman rumah. Malam itu penuh suara orang berteriak, langkah tergesa, dan tangisan yang bercampur dengan panik. Wajah Aminah sudah pucat, nafasnya pendek. Fajar pun menggendongnya ke dalam mobil dengan tangan gemetar. Aminah, bangun Aminah, bangun. Sementara Bu Ima berdiri di depan rumah memegangi dadanya sendiri. Arif, adik dari Aminah, menangis tanpa henti, memanggil-manggil nama kakaknya. Kak, bangun kak. Kak Fajar, Mbak Aminah kenapa kak? Udah Fajar, kamu tenang dulu ya. Kakak kamu gak apa-apa kok. Di ruang perawatan yang sempit, petugas bergerak dengan cepat. Tekanan darah diperiksa, nafas dibantu, dan dada Aminah dipasangi alat sederhana. Fajar saat itu berdiri di sudut ruangan menatap tanpa berkedip. Bu Ima pun duduk di kursi plastik memejamkan mata sambil terus berdoa. Beberapa menit berlalu terasa seperti jam. Tiba-tiba saat itu, seorang perawat keluar masuk, wajahnya tegang. Dokter pun datang memeriksa kembali lalu menatap Bu Ima dengan ragu. Di sini ada ibu dari ini, si Aminah. Oh ya ada dok, itu ibunya. Bu, sini. Ibu, kami minta maaf bu. Sepertinya setelah kami cek, kami menemukan riwayat sakit jantung pada Aminah. Kemungkinan itu sudah lama, tetapi tidak terdeteksi. Ucap dokter saat itu. Bu Ima membuka mata, tubuhnya bergetar. Tapi dok, anak saya nggak pernah mengeluh ya. Kadang memang begitu bu. Mungkin saat tertekan, kondisinya bisa memburuk. Fajar melangkah mendekat saat itu. Bagaimana keadaannya sekarang? Kami sudah berusaha. Semoga dia baik-baik saja. Kata-kata itu berhenti di udara. Tidak ada kalimat lanjutan yang menenangkan. Sementara Bu Ina saat itu, ia benar-benar menjerit pelan lalu pingsan. Maaf mas, Aminah. Arif langsung memeluk kaki ibunya, menangis dengan keras. Sementara Fajar saat itu berdiri kaku, lalu lututnya melemas. Ia menutup wajah dengan kedua tangan, baunya naik turun. Ia benar-benar tidak membayangkan Aminah akan berakhir dengan seperti ini. Aminah meninggal dunia malam itu setelah serangan jantung yang mendadak. Jenazah pun dibawa pulang dengan mobil puskesmas. Desa kembali sunyi, tetapi bukan sunyi yang menenangkan. Lampu-lampu rumah menyala lebih lama, orang-orang berdatangan. Kini menatap lalu berbisik. Bu Ima saat itu duduk di samping jenazah anaknya. Ia mengelus rambut Aminah dengan tangan gemetar. Arif pun memeluk kain kafan, memanggil kakaknya berkali-kali. Mbak, bangun mbak. Jangan tinggalin aku dan ibu. Bangun Mbak Aminah. Fajar saat itu menangis di sudut ruangan. Tangisnya tertahan, nafasnya terputus-putus. Ia tidak bisa berbicara pada siapapun. Setiap ingatan tentang Aminah datang bersamaan, membuat dadanya terasa sesak. Ia ingat betul cara Aminah menunduk saat berbicara, caranya menolak dengan sopan dan caranya meminta agar ia tidak ikut terseret. Semuanya terlambat, namun kali ini Fajar benar-benar tidak bisa membayangkan bagaimana sakit yang dialami oleh Aminah ketika ia harus menahan sakit jantung. Malam itu pun saat itu Fajar menghubungi memberi kabar kepada Ustadz Amar. Aminah gak ada. Innalillahi. Yaudah, besok
Om ke sana. Kamu di sana dulu ya. Singkat cerita, keesokan paginya kini Aminah dimakamkan. Langit mendung, tanah lembab, doa-doa dipanjatkan dengan suara serempak. Bu Ima berdiri tertatih di papan tetangga. Arif menatap liang lahat tanpa berkedip saat itu. Sementara Fajar, ia berdiri paling di belakang. Ia memegang tasbih tanpa menghitung dengan air mata yang terus terjatuh. Setelah pemakaman selesai, Ustadz Amar datang mendekat, wajahnya tenang. Suaranya rendah saat itu. Bu Ima, sabar ya bu. Ini berat. Tapi insya Allah, saya akan tetap membantu. Walau dari jauh. Lagian, nanti juga masih ada Fajar yang sering bolak-balik ke sini bu. Insya Allah. Bu Ima mengangguk saat itu, matanya kosong. Terima kasih Pak Ustadz. Terima kasih Mas Fajar. Hingga saat itu pun di sisi lain, Arifin dan juga teman-temannya tidak menyangka. Mereka yang hampir saja berhasil membawa Aminah ke dalam pelukan Arifin. Namun Aminah menjalani takdir lain. Sialan. Gara-gara si Fajar itu, Aminah jadi kena serangan jantung dan dia mati. Bajingan tuh orang. Gue jadi gagal nikah kan? Udahlah Vin. Lo kenapa sih? Lagian, lo juga kali yang udah rese sama dia. Lo kenapa jadi salahin gue? Hingga keributan pun malah terjadi di antara Arifin dan juga temannya. Di sisi lain di rumah dari Bu Ima, Ustadz Amar menoleh ke Fajar saat itu. Ya udah bu, kita pulang dulu ya. Fajar, kamu ikut. Fajar menggeleng dengan pelan. Nanti aja om, saya nyusul. Saya mau di sini dulu, mau nenangin Arif sama ibu. Ya udah, jangan lama-lama. 2 hari lagi kan kamu akan kuliah. Ya om. Pada saat itu pun akhirnya Ustadz Amar dan juga istrinya pergi ke rumahnya. Malam turun perlahan, rumah Aminah kembali sunyi. Arif tertidur di pangkuan ibunya, Bu Ima terpejam. Ia kelelahan sementara Fajar berdiri di luar. Ia menatap jalan desa yang gelap, dadanya penuh amarah yang tidak punya tempat. Ia teringat wajah Arifin, kata-katanya, dan cara semua dipaksakan. Ia juga teringat dengan video yang ia buat dengan Aminah. Ia tahu siapa yang membuat tekanan itu tak berhenti. Kenapa aku jadi orang yang cupu banget sih? Kenapa aku gak berani melawan kemusyrikan, kehancuran? Tindakan Arifin itu udah melanggar batas. Aku gak bisa diam aja. Gumam Fajar saat itu, tiba-tiba ia ingin meluapkan semua emosinya. Malam itu, Arifin yang sedang berada di masjid, ia membersihkan halaman dan juga membersihkan toilet. Setelah selesai ia menyusun sandal dan juga menyapu lantai. Malam itu sepi. Ia berjalan keluar masjid membawa balok kayu kecil untuk menopang pintu belakang yang sering longgar. Pada saat itu, ketika semuanya yang dilakukan oleh Arifin sudah selesai, Fajar datang dengan mobil yang berhenti di tepi jalan. Fajar pun turun perlahan, langkahnya tenang, wajahnya dingin. Ia saat itu sudah menyiapkan balok yang lebih besar dari dalam mobil. Arifin yang berjalan membelakanginya tidak menyadari apapun. Ketika saat itu, satu pukulan tiba-tiba mendarat tepat di kepala belakang Arifin. Ia pun jatuh seketika. Fajar berdiri di atasnya, nafasnya berat. Amarah yang selama ini ia ditahan tumpah tanpa suara. Dasar bajingan kamu. Gara-gara kamu, Aminah jadi mati. Marbot masjid bangsat kamu. Pukulan demi pukulan jatuh, jalanan sepi saat itu. Tidak ada teriakan, tidak ada suara apapun, tidak ada saksi. Hanya tubuh yang tak lagi bergerak dan dendam yang penuh amarah dari Fajar. Ketika Fajar berhenti saat itu, Arifin pun ternyata sudah tidak bernafas. Ya Allah, apa yang aku lakuin? Ya Allah. Fajar memegang kepalanya, ia benar-benar sangat hilaf. Sampai-sampai ia meluapkan emosinya.
Darah Arifin saat itu mengalir di aspal. Fajar pun menjatuhkan balok menatap tangannya sendiri, lalu mundur beberapa langkah. Dadanya bergetar, ia berbalik masuk mobil dan ia pergi tanpa menoleh. Beruntung saat itu di masjid tidak ada CCTV, karena di sana termasuk desa yang tertinggal. Setelah Fajar pulang ke kota, pagi datang dengan kabar yang mengujang desa. Arifin saat itu ditemukan meninggal di jalan dekat masjid. Warga pun berkumpul, ada yang menangis, ada juga yang terkejut. Ada yang bingung saat itu. Pak RT pun datang memasang garis sederhana, namun tidak ada saksi, tidak ada yang tahu siapa pelakunya. Ya Allah, ini siapa yang pertama melihat? Itu Pak RT, Pak Jarwo. Saat itu dia mau ke sawah. Ya udah, lebih baik kita mandikan saja, lalu kita makamkan. Kasihan dia, udah gak punya siapa-siapa lagi di desa ini. Kini desa geger, orang-orang berbisik lebih keras dari biasanya. Ada yang mengaitkan dengan kejadian Aminah, ada juga yang menyebut takdir namun tidak ada jawaban. Hari itu pun jenazah dari Arifin dimakamkan. Beberapa hari kemudian Fajar datang ke rumah Bu Ima lagi. Tepat seminggu setelah Arifin dimakamkan. Ia berdiri lama di depan pintu. Bu Ima membukanya, menatap Fajar dengan mata sembab. Bu, saya pamit dulu ya Bu. Sepertinya saya udah gak bisa kesini lagi sering-sering. Saya harus kuliah lagi Bu. Saya pamit, saya harus pergi. Arif, kakak pergi dulu ya. Bu Ima mengangguk saat itu, begitu juga dengan Arif. Terima kasih anak Fajar, sudah menjaga kami. Dan anak Fajar sudah baik, karena dulu sudah menjaga anak saya juga, Aminah. Iya Bu, maafkan saya juga. Tapi Ibu gak usah khawatir. Kalau Ibu butuh apa-apa, Arif nanti bisa telepon saya Bu. Dia juga kan udah besar, udah kelas 3 SMP, jadi udah wajar lah kalau aku kasih HP. Iya, terima kasih Nak Fajar. Bu Ima saat itu tidak bertanya apapun. Ia hanya menepuk bahu Fajar dengan pelan. Sementara Arif berdiri di belakangnya menatap Fajar dengan mata merah. Fajar pun pergi dari desa hari itu, tidak ada yang menahannya. Tidak ada yang bertanya kemana. Sementara saat itu Ustadz Amar pun menerima kabar kepulangan Fajar tanpa komentar. Waktu berjalan, warung Aminah kini tutup selamanya. Bu Ima lebih hidup sederhana dengan bantuan Ustadz Amar dari jauh. Arif pun tumbuh dengan ingatan tentang kakaknya yang baik dan juga pendiam. Di sisi lain, kini desa perlahan kembali tenang, tetapi tidak pernah benar-benar sama. Nama Aminah masih disebut dengan suara pelan, sementara nama Arifin jarang dibicarakan. Orang-orang yang sadar akan perbuatannya kini menyebut bahwa Arifin adalah marbot yang kena azab. Semua orang tidak tahu apa kebenaran yang terjadi malam itu. Tidak ada pengakuan, tidak ada penyesalan yang diucapkan. Dan kini, kisah itu berakhir tanpa keadilan yang jelas, yang tersisanya duka, sunyi dan ingatan tentang seorang gadis desa, seorang santriwati yang menjalani hidupnya dengan ikhlas, lalu pergi terlalu cepat akibat fitnah dan juga perbuatan tercela dari marbot masjid. Cerita pun tamat. Semoga dari kisah ini kalian semua bisa mengambil hikmah dan pelajaran. Terima kasih telah menyimak kisah ini sampai habis. Sampai jumpa di cerita selanjutnya. Akhir kata dari saya, kurang lebihnya mohon maaf apabila ada salah kata atau ucapan yang kurang berkenan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.